Buffon. Ibu sudah tidak kuat. Ibu tahu. Hari-harimu hanya membuat onar demi menikahi janda Chen. Ibu setuju dia masak rumah. Kamu meskipun anak tiri. Ibu tetap adil. Rumah tua ini tidak akan diberikan kepada aku bantu menyiapkan rumah pernikahanmu. Gak sia-sia kamu pura-pura manis, akhirnya bikin orang tua ini luluh. Kamu kasih dia obat selama setahun. Dia tidak hidup lama lagi. Buang dia. Kalian berdua imut sekali. Siapa suruh pilih aku jadi menantu, malah mengusir Zhang Fenglan yang benar-benar peduli padamu. Ini hukuman yang pantas buatmu. Fenglan. Ibu salah pilih menantu sepanjang hidup ini. Ibu minta maaf padamu. Seumur hidup ini, ibu salah pilih menantu. Maafkan aku Ma. Aku gak akan biarkan kamu kesulitan sedikit pun. Zhang Fenglan. Aku ada dukungan ibu, lihat aja aku gak bakal biarkan dia sakitin kamu. Zhang Fenglan. Kenapa ibu mukul aku? Pukul dialah. Ibu merawat aku selama 20 tahun. Gak pernah ngomong kasar sekalipun, kok tiba-tiba mukul aku. Dulu kurang pukul kamu jadi kamu bersekongkol sama orang luar biasa seperti aku, pengkhianat. Dua orang ini benar-benar kejam. Jangan sampai mereka tahu aku hidup kembali. Ibu pukul kamu demi kebaikanmu, Zhang Fenglan dukung kuliah, calon istri baik tidak diambil. Mengakhiri pertunangan, malah mau menikahi janda hamil Chen, pengecut tidak tahu diri. Memalukan leluhurmu. Ibumu ingin Zhang Fenglan jadi menantu, tidak setuju. Aku dan Siwing benar-benar saling Siapapun yang mencoba menyadarkanku tidak akan berhak. Kamu manis, nikah sama siapa? Tapi Fenglan adalah menantu baik, kamu tidak sayanginya. Banyak orang yang bisa sayang. Da Cui, sini. Bu. Kakak ipar. Aku bikin mie, kamu lapar? Di dalam masih ada. Lihatin Chinese tahu rasa sayang. Jangan panggil kakak ipar, istri. Kak, istri. Ini. Aku ingin kau menjadi menantuku. Ini putra bungsuku, Da Cui, baru berusia 18 tahun. Langsing mengenakan pakaian, berotot telanjang. Rasakan itu. Langka atau tidak? Pria andalanmu mulai sekarang. Wanita ini sederhana dan tidak berpendidikan. Mengapa kamu tertarik padanya? Beraninya kau mengatakan itu tentang istriku? Baiklah, Big Hammer, abaikan dia dan kembali masuk. Sang lihat ya. Jika kau tidak mempertahankan rumah ini, aku nggak mau urusan. Berhenti. Rumah tua ini ditinggalkan ayahku buat aku nikah, aku mau tinggal sama Siwing. Sama kamu dan kalian gak ada hubungannya. Kamu boleh bilang aku, tapi jangan bilang ibuku. Fenglan gak apa-apa. Kalau dia udah bilang kayak gitu. Ya sudah. Pisah rumah. Bu. Panci, mangkuk, dan radio milik saya. Jika kamu bawa pergi APA saya, Pulang saja, jangan berteriak di sini. Semua ini saya beli sendiri. Saya mau bawa untuk menantu perempuan saya. Biar saya bantu. Fenglan. Kamu benar-benar baik sekali.
Betul-betul ingin pukul kamu sekali. Feng Lan, pekerjaan laki-laki, istirahat. Tidak perlu, saya kuat. Sebelumnya, Zhang Yumei selalu memusuhi Zhang Fenglan demi anaknya. Kenapa hari ini tiba-tiba jadi baik? Iya, memang dulu sedikit-sedikit memarahi Sang Feng Lan, sekarang tiba-tiba baik. Pasti dia curiga sama aku. Jangan terburu-buru, aku akrabkan diri dengannya. Tadi malam suamiku datang dalam mimpiku, bilang Feng Lan cocok denganku. Kedepannya aku semakin baik. Keluarga juga akan semakin baik. Tidak seperti sejumlah wanita, tidak tahu menjaga, tidak biasa. Kamu melewatkan Feng Lan. Kamu akan menyesal. Ayo, ibu bawa kamu ke rumah baru. Showing. Sakit. Ibumu memukulmu terlalu keras, membuatku sakit hati. Dia baik-baik saja, membawa barang yang bisa dipakai di rumah. Jelas membuatku tidak enak. Apakah dari dalam hatinya, dia tidak menerima aku ya? Tanganmu jauh lebih baik daripada si Zhang Fenglan yang kasar itu 10.000 kali. Aku menikahimu, ibuku tak bisa menghalangi. Tapi aku mengandung anak orang lain, mana mungkin aku punya muka masuk ke keluargamu, dan juga, bahkan dalam hal itu pun hanya bisa pakai. Well, aku gak peduli sama Suyang. Sejak malam itu kamu melingkari aku, baru aku tahu. Apa itu wanita dewasa yang sebenarnya? Gimana kalau Kamu bantu aku bersihkan? Wu Buffin. Camus Berani sans Tukakaku, Akubaka la Jar Camus. Jangan ributlah. Pikir kakakmu belum cukup malu hari ini? Kak, kamu kan gak hamil anak dia. Masih dekat-dekat terus sama dia. Mau yang cepat atau yang miskin sih? Ini buat mencari ayah murah untuk bayi dalam perut. Seumur hidup ini, aku pasti akan membuat Feng Lan hidup lebih baik. Wanita ini biasanya terlihat kasar, tapi kalau berdandan, cantik juga. Aku datang. Gede, suka nggak? Saka, Suka, bantu kerja, nggak PK. Ibyu. Dia datang 3 hari dan bekerja lebih baik dari saya. Memo tong keu dan memesak tanpa meminta bantuan saya. Lihat dia. Dia bahkan mengambil pakaian kotor saya. Mau bantu apa? Kau pengecut. Kerja banyak bikin tangan kasar, mau pegang tangan halus istrimu? Kalau mau, harus manjakan. Ngapain diam? Pergi kerja. Saya mau pakai baju dulu. Tak perlu, sudah tepat seperti ini. Dahi. Saya di sini untuk mengerjakan pekerjaan Anda. Ani. Untuk penggunaan Tidak perlu ini. Aku terbiasa kakakmu melakukannya. Kembali ke kamarmu dan istirahatlah. kamu terlalu baik pada saudaraku.
Fenglan. Aku tidak ingin kamu terlalu baik padaku dan membuatku melakukan semua pekerjaan. Fenglan, kau sekarang istriku. Jika kau memperlakukanku terlalu baik, aku ingin meninjumu. Kamu melakukan ini padaku. Aku tidak tahu yang baik untukmu. Aku hanya ingin mengandung, memanjakanmu, mendengarkanmu. Jadi anjingmu. Dengar kata-kataku lalu jadi anjing. Anjing baik, ayo kerja bareng. Berani kamu siram aku. Akhirnya paham juga, martil ini. Si kecil lucu, siapa itu? Kenapa aku dulu nggak sadar Zhang Fenglan secantik ini? Semua. Ini pakaian tahun baru yang spesial kamu beli buatku. Dia malah buat kotor semuanya. Bagaimana bisa kamu perlakukan si Wing? Aku tahu kamu masih memikirkan aku. Makanya kamu buat ulah padanya. Bohong. Jangan pura-pura, aku tahu kamu masih suka aku. Kamu berpakaian menarik agar aku perhatian. Kita sudah lama bersama, buka pintu malam tahun baru. Aku ke tempatmu. Aku tidak tertarik anjing berkencan di mana-mana. Hei pencuri kamu Wu Dazui. Kenapa? Dazui, itu istrimu dulu yang gak bener ah. Wu Dazui, lepaskan anjing, tutup pintu. Berani ganggu istriku. Aku hajar kamu. Sini. Nggak bisa. Hajar kamu bajingan. Nggak bisa. Bagaimana mereka bisa memperlakukanmu? Pergi. Jika bukan karena aku backup kamu, aku bisa menderita ini. Bu, kamu beri aku keadilan, si Beater membuat mulutku bengkok. Benar-benar bengkok banget. Ibu selalu mendukungku. Sekarang sudah lurus. Kalau kamu berani ganggu adik iparmu lagi, aku akan membuatmu kapok. Itu siapa? Aku mau makan kue goreng. Gorongan minyak. Siapa yang iseng membelikanmu ini, hitam legam begini? Keluargaku jarang datang. Tahun baru, sudahlah. Ini peninggalan leluhur buat kamu. Tahun baru nih, belum ada yang kasih kamu barang bagus. Bu. Oh iya, Fenglan. Kalau ada yang kamu suka, bilang saja, biar ibu beli. Bu. Saya dari kecil tidak punya orang tua, Anda seperti ibu kandung. TV ini. Anda harus terima, ini perhatian dari saya. Undang seluruh desa. Ke rumah nonton acara tahun baru, Berama. Baik. Cih, jelas sekali itu barang bekas. Apa bagusnya sih?
Fenlan, kamu udah menikah hampir sebulan ya. Menurutmu, gimana sih si Dachui? Baik kok. Anakku Dachui mirip palu kerami. Kalau nggak perlakukanmu baik, pasti bantu kamu. Aku udah mantap pilih dia. Fenlan, Sawaji memang masih muda. Masih kuat buat bantu kalian urus anak. Kamu sama Dachui gimana? Mama mau masuk lihat Dachui. Oke. HMPH, kamu belum pernah merasakan pria makanya ngomong begitu. Wu Dachui berani memukulku, jangan salahkan aku. Bagus sekali. Belinya di desa timur. Lu Lao Tu Bilong Manis. Ternyata tidak manis. Aku pergi ke Junsan dia. Bikin lengket di gigi, sangat manis. Coba juga deh. Oh, baiklah. Hei manis, panggil kamu sayang. Hei. Siapa yang melakukannya? Kalau berani jangan seperti anjing. Kalau anjing ladang menggonggong. Hei, kamu kenapa ribut? Ini cuma batu yang jatuh dari bukit. Hei. Ayo lanjutkan. Oh ya ampun. Siapa yang melemparnya? Kamu. Kamu pergi ambilkan aku 2 batu. Siapa yang lempar palu, dasar bodoh? Palu besar. Kita punya anak yuk. Mulutnya. Enak enggak? Cuma agak menahan. Ajari aku, boleh? Palu porselennya itu pasti gak bisa memuaskanmu. Nanti kecewa, pasti kembali cari aku. Palu besar. Masukkan sini. Istri. Aku maju ke depan, ya.
Aku curiga, dua orang ini berkelahi. Tempat tidurnya roboh. Tempat tidurnya roboh. Oi, Aduh Bu, sakit, telingaku mau jatuh, aku cuma lewat. lewat kuburan keluarga Wu di ujung timur sungai, dari arah barat ke sini, bisa lewat kamar pengantin adikmu. Aku khawatir, baru masuk halaman dengar suara ribut dari dalam, ada teriakan Fenlan, pasti Wu Dacui buat ulah lagi. Berani pukul istrinya. Bu, kita harus masuk, jangan-jangan Fenlan sudah terluka. Lihat apaan, urusan rumah tangga mereka, kamu nggak malu ya? Zhang Fenlan dulunya calon istriku. Aku nggak bisa biarkan dia dipukuli. Baru ingat dia calon istrimu sekarang, saat pesta pernikahan di depan seluruh desa. Merangkul janda Chen. Aku takkan menikahi wanita kasar itu. Saat itu kamu mikir apa? Adik tidak bisa puas Zhang Fenglan, akhirnya berantem. Waktu itu aku bilang, sifat Zhang Fenglan, pasti Dacui gak tahan. Aku gak percaya. Waktu itu aku bilang, sifat Zhang Fenglan, pasti Dacui gak tahan. Aku gak percaya. Bu, kita taruhan. Jika menang, aku yang pimpin keluarga ini. Kalau aku kalah, aku pergi. Fenglan adalah menantu yang baik, pasti tidak sebegitu kasar seperti yang dia katakan. Kali ini, aku harus mengajari anak durhaka ini pelajaran. Baik. Taruhan. Bicara tidak cukup, butuh saksi. Pergi panggil Bibi Wang dan Nenek Li. Buka pintu dan lihat bersama. Baik, Ibu, kamu tunggu saja untuk kalah. Dua musuh ini, kasurnya runtuh. Tapi tidak apa-apa, biar saja si bodoh ini patah semangat total. Fenglan, tidak apa-apa kan? Waduh, semua salahku tadi terlalu kuat, ya? Sampai merobohkan dipan kita. Fenglan, Sakit di sini, enggak? Aduh, Semua salahku tadi terlalu kuat, ya? Sampai merobohkan dipan kita. dasar konyol, nggak sakit. Mari cepat bereskan, lihat betapa berantakannya ini. Jangan bergerak, jangan bergerak. Ayo, kamu pegang ini. Nanti ya, Makan apa belly, pakai apa belly. makan yang bagus. Tadi malam, apakah kamu kecapean? Ani, Palumuku, ini semua yang kamu kumpulkan. Semua untuk kamu. Semua untuk kamu. Aku sekarang milikmu. Uang itu milikmu. Mulai sekarang, kamu yang urus uang. Aku yang kerja. Mulai sekarang, kamu yang urus uang. Aku yang kerja. Saudara ketiga, tadi suara di dalam itu ribut, pasti Zhang Fenglan sedang bertengkar dengan Wu Dacui. Aku nggak percaya. Kenapa pada berdiri di sini? Bu, Anda istirahat saja, aku yang kerjakan. Fenglan, tanganmu kenapa nih, biru-biru lebam begitu? Itu kena palu besar. Bu, Anda dengar nggak? Dia ngaku dipukul. Aduh, anak bodoh ini nggak ada perasaan. Fenglan, semalaman kerja keras ya? MA, dia sudah ngaku dipukul, kamu.
Kenapa masih ketawa? Kamu sudah pikun. Pergi. Sudah ngaku dipukul, kenapa masih ketawa? Apa kamu pikun? Pergi. Fonglan. Cepat masuk rumah, istirahatlah. Ibu tengkap ayam betina. Masak baik, biar kamu lebih kuat. Iya, Ah, rebus ayam, ini. Aku belum makan. Kamu lapar ya? Kalau lapar pulang sana makan tanah, makanan di rumahku ini buat manusia. Pergi jauh-jauh. Kalau lapar, cari janda-chan, bukannya dia jago masak, suruh dia bikin makanan. Tidak buruk. Bukan aku yang bilang kamu berbuat kurang baik. Lihat, membuat ibumu marah. Cepat minta maaf, kita keluarga tak ada dendam lama. Bu. Aku ini anakmu. Kenapa nggak kasih aku makan? Kamu pilih kasih. Wu Bufan, dengar baik-baik. Pertama, kamu adalah anak tiri, bukan anak kandung. Kedua, kita sudah membagi rumah tangga, disaksikan oleh seluruh desa. Bu. Bagaimanapun, juga anakmu. Kenapa tidak memberiku makan? Kenapa membeda-bedakan? Wu Bufan, dengarkan baik-baik. Pertama, kamu adalah anak tiri, bukan anak kandung. Kedua, kita membagi rumah tangga, disaksikan seluruh desa. Bu. Tenanglah sedikit. Barusan saya asal bicara. Membagi rumah tangga. Masa iya kita pisah rumah? Waktu itu di pernikahan. Dikira gara-gara Ibu Chen Xing yang bikin pusing. Kan di depan banyak orang jadi malu, makanya ngomong sembarangan. Sebenarnya, nggak kepikiran untuk pisah rumah sama ibu. Cuma mau akalin Chen Xing dulu, biar dia tenang. Soalnya, waktu itu lagi ribut banget, aku juga lagi emosikan. Ngakalin gitu loh. Iya, makanya ngakalin aja. Di hati, aku satu dengan ibu dan keluarga Wu kita. Baiklah, jika kamu masih peduli pada keluarga ini, ayo muda. Sekarang, segera temui Chen Xiuing dan jelaskan. Buat dia dan bayinya. Usir dari rumah ini, jangan berhubungan dengan yang ketiga, bisa? Apa? Ini tidak bisa terburu-buru. Ada APA, bukan bohong kan? Sekarang kamu mau putus, sudah nggak bisa? Unik. Jangan ngelawak ibumu. Main bohong lagi. Siapa di desa nggak tahu kamu tahun baru lalu mengajak ibu si Xiuying dan adik si rambut kuning pulang. Nenek gebilang pada semua orang, putrinya bakal jadi istri sah keluarga Wu. Dia ingin menikmati kehidupan dengan menantunya. Apa Wu Bufan? Kamu belum resmi menikahi janda Chen, tapi sudah bawa keluarganya tinggal di sini. Apa Wu Bufan? Kamu belum resmi menikahi janda Chen, tapi sudah bawa keluarganya tinggal di sini. Benar sekali. Sekarang seluruh desa sudah tahu. Wu Bufan keluarga janda Chen. Setia, belum menikah sudah membiayai mereka di sana. Sekarang bila dikata putus, itu sikap kuat Ge Chunhua. Sama anaknya itu. Apa mereka nggak bakal bikin kamu menderita? Nggak ada harapan, semuanya sudah kamu lakukan dengan janda Chen itu, tapi belum menikah sama dia. Mengajak mertua sekeluarga numpang makan dan tinggal. Kamu benar-benar mempermalukan leluhur keluarga Wu, memalukan nenek moyang kita. Yumei, apa yang Fen lakukan memang nggak baik sih. Kenapa bisa begini? Xiuing lebih baik dibandingkan Zhang Fenglan. Lemah lembut, pengertian, berkarakter. Zhang Fenglan ini kampungan, aku nggak suka. Di kehidupan sebelumnya, aku justru menghalanginya menikahi Chen Xiuing, merasa malu. Akibatnya, mendorongnya ke pelukan wanita jahat itu, membuatnya benci padaku. Akhirnya, berskongkol dengan luar, dia merenggat hidupku. Di kehidupan ini, sifatnya yang tak bisa diandalkan sama sekali tidak berubah. sudahlah, sudah. Hatiku sudah lama dingin. Kalau dia mau mati, aku tidak akan khawatir lagi. Oh, kalau kamu suka sekali janda Chen, bersikeras harus menikahi. Baiklah, aku setuju. Menerima dia masuk rumah. Kalau kamu begitu suka janda Chen, hanya mau menikah dengannya. Baiklah, aku setuju. Menerima dia masuk rumah. Bu, jangan marah sama Kak bukan Fan. Dia bingung, kita jangan ikut bingung. Kalau Chen Xiuing beneran masuk keluarga Wu, setelah itu, keluarga kita angkat kepala di desa, harga diri kita bakal dihancurkan. Wu Bufan, tahu kamu tidak menyukai saya,
pikir saya kasar dan norak, saya terima itu. Salah saya dulu memilih kamu. Tapi kalau karena kotor kamu, membuat ibu diomongin orang desa. Menghina keluarga Wu yang menikahi janda dan anaknya laki. Zhang Fenglan tidak akan setuju. Fenglan, ibumu mengerti hatimu. Ibu tidak marah, sudah memikirkannya. Dia adalah dia, aku adalah aku. Siapa yang ingin dia nikah? Kehidupan seperti apa yang dia? Itu nasibnya, takdirnya. Ibu tirinya tidak bisa mengatur banyak. Bufan, kamu suka janda Chen. Ibu akan merestui. Selanjutnya, perlakukan dia dengan baik. Terutama bayi kecil dalam perutnya itu. Kamu harus bersihkan dia dengan baik, supaya bisa melanjutkan keturunan keluarga Wu. Kalau kamu suka dengan janda Chen, maka perlakukan dia dengan baik, terutama bayi di dalam perutnya. Kamu harus merawatnya dengan baik untuk melanjutkan keturunan keluarga Wu. Bu, ini tidak perlu cepat-cepat kan? Wu Bufan, bukankah sebenarnya kamu tidak ingin menikahi janda Chen? Kamu hanya tertarik dengan sensasi bersama janda. Biar kelihatan hebat, cinta sejati, omong kosong. Kamu itu aslinya suka dengan hal kotor. Bukan begitu. Aku memang suka Xiuying. Suka, kenapa takut? Kamu mencintainya. Kamu cepat-cepat nikahi di Sekarang takut dijak jadi suami kedua. Tidak. Siapa manis jadi suami kedua ini? Pernikahan ini tidak jadi. Bukan kamu, Wu Bufan. Janda Chen ini, kamu harus menikahi. Tidak menikahi juga kamu keluarkan kata-kata, kamu bawa pulang orangnya. Seluruh keluarga pun diajak tinggal, tidak menikah, terlambat. Kamu tentukan dengan jelas apa yang ada di pikiranmu, apakah itu tulus atau suka, karena di hadapan seluruh desa. Memilih janda Chen, menolak Fenglan, harus bertanggung jawab sepenuhnya. Kamu laki-laki, harus punya tanggung jawab. Mulai sekarang, kamu harus hidup baik dengan janda Chen. Tidak bisa berpikir? Kamu ini memaksa menikah. Kamu harus hidup baik-baik dengan janda Chen. Berpikir sedikit lagi saja tidak bisa? Kamu ini memaksa menikah. Kenapa teriak begitu? Air liur kena muka ibu. Ibu kasih tahu yang baik-baik, kamu dengarkan dan lakukan. Bufan Neke. Menikah dengan janda Chen banyak untungnya. Lihatlah. Kamu baru masuk rumah sudah dapat anak laki-laki gemuk. Bahkan tidak perlu melahirkan. Ibunya dan adiknya sudah jadi keluarga dekat. Keluarga ramai dan meriah. Nanti mereka pasti hormati kamu. Ini berkah yang orang lain sulit dapatkan. Aku tidak mau dengar kalian. Bu, tenangkan diri. Kenapa kamu? Apakah ibu lagi? Jangan sentuh aku. Lagi pusing nih. Kenapa kamu? Wajahmu. Apakah ibu lagi? Jangan sentuh aku. Lagi pusing nih. Aku udah jadi orangmu. Kamu masih ngeluh. Tiang, Kamu bilang. Bagaimana kalau menggugurkan anaknya? kamu suruh aku menggugurkan anaknya. Apa kamu membenciku? Membenciku karena aku janda. Masih mengandung anak orang lain. Saat kamu membujukku, tarak bo by care budget. Aku sudah tahu. Sudah tahu ada hari ini. Aku seorang janda. Tanpa kejelasan ikut orang. Perut ini mengandung anak tanpa ayah. Itu saja sudah cukup membuat orang bergosip. Sekre. Bahkan kamu juga mempermalukan aku. Kenapa nasibnya pahit begini? Dulu rasanya tubuhnya lembut, ada aroma wanita matang. Sekarang lihat perut besarnya itu. Penampilannya serampangan, seperti mendapat sepatu rusak, tapi malah senang-senang pakai topi hijau sendiri. Rugi besar. Sekre. Kamu juga menghindariku. Kenapa pahit begini?
Pandangan orang desa padaku seperti membawa pancake. Kalau bukan demi bayi dalam perut ini, demi punya rumah yang sah. Kenapa harus begini? Aduh, kalau tahu Zhang Fenglan jadi cantik dicantikan aku nyesel aja buat nikah dulu gak usah repot di sini. Pusing ngurusin janda dan bayi ini. Pagi-pagi Begini. Teriak apaan sih? Kemarin suruh beliin kue goreng di pasarkan. HEI Buffon. Ditanya kok diem. CAC. Kamu menangis. Kamu nakal. Gangu Kakakulagi. Berhenti. Kamu keras kepala. Kenapa kamu pukul dia? Kalau rusak, siapa beri kakak posisi? Siapa yang dukung kita? Ibu. Dia itu orang. Kalo Tidak Dipukul. Tidakanga. Luar biasa. Jangan samakan dengan dia. Anak nakal ini, dia bukan siapa-siapa. Bibi sudah mengalami banyak. Hatimu sakit, tapi menunda masalah dengan si Wing tidak baik. Mumpung ibumu lebih terbuka sekarang. Cepat urus masalah ini. Buat pesta yang meriah, sambut si Wing masuk ke rumah dengan bangga. Sekarang mumpung ibumu udah setuju, langsung urus acara nikahnya. Bikin acara meriah, sambut Shuing masuk rumah. Dan soal rumah lama ini, karena ibumu mereka udah pindah, kita si keluarga yang tinggal. Atur-atur yang bagus nggak kalah sama rumah baru. Istri ini, kok malah hitung-hitung rumahku? Oke, tahu, nikah aja, bisa kan? Kemarin malam saya nggak pulang, cuma buat ngomong sama ibu soal ini. Sampai mulutku capek. Sudah kena beberapa kali tampar. Akhirnya beliau setuju si Wing menikah. Ini susah sekali. Aku tahu kamu punya perasaan padaku. Ibu sudah setuju. Luar biasa. Ayo, kita pergi cerita ke tetangga-tetangga. Kabarkan berita baik kepada semua orang. Akhir bulan langsung lihat siapa yang berani bergosip di balkon. Jalan unik. Jalan unik. Kita pergi memberi penjelasan kepada warga desa. Sampaikan kabar. Beritahukan kepada semua. Dia serius, jika kita ceritakan sekarang, akan terjadi. Gak bisa, harus cari cara mengulur. Jalan unik-unik. Ayo kita mengatakannya kepada warga desa. Paman, coba roti bunga saya. Ini diajarkan oleh ibu saya. Lihat bentuknya. Unik. Kamu Tarks, Umumkan kabar bahagia kemana? kali ini mau traktir kita minum di pernikahan. Belum secepat itu. Benarkah kamu mau menikahi janda Chen? Wu Dacui. Kamu tutup mulut, tidak ada giliranmu bicara. Kevin kamu. Kamu menyesal, ya? Di depan orang, kamu suruh Dacui diam maksudnya apa? Apa kamu di dalam kamar bicara hanya bohongi aku? Wu Dacui. Kamu diam saja. Ini bukan giliran kamu bicara. Kamu menyesal ya? Di hadapan banyak orang, suruh Dacui diam maksudnya? Apa kamu di dalam kamar bicara hanya bohongi aku? Tidak mungkinlah. Bu, saya ingin bicara. Bu Fan masih malu, tadi dia bilang sama saya. Kamu setuju mereka bersama. Semuanya ada di sini hari ini, biarkan dia beri pernyataan, biar tenang. Dan juga menenangkan keluarga Chen. Soalnya, Keadaan perut Siwing sudah tidak bisa menunggu lagi. Bu, bagaimana kalau tunggu musim semi tahun depan? umur 25-6, kerjakan sesuatu dengan tanggung jawab, membuat orang hamil tanpa status. Kamu memang hebat. Sebelumnya pernikahan dengan Feng di hadapan desa ditetapkan, kamu malah membatalkannya. Merusak wajah Feng Lan, wajah keluarga Wu dilempar ke tanah diinjak. Sekarang dengan janda Chen, kamu mau main-main lagi? Kenapa lagi? Menyusahkan gadis saja. Masih engine menyusahkan janda beranak. Buffon. Kau punya hati nurani dimakan anjing atau tidak pernah ada ya? Benar. Wu Bufan. Kelakuanmu ini benar-benar tidak baik. Makan dari piring yang satu, mata ke piring yang lain. Pura-pura tidak tahu. Aju. Beberapa tahun lalu saat penegakan hukum ketat, hubungan pria-wanita kacau dianggap tindakan preman. Masuk penjara bisa dijatuhi hukuman, yang parah bisa dapat hukuman berat.
Iya kan? Meskipun Zhen Yumei galak. Omongannya masuk akal, kalau nggak mau masalah, jangan cari masalah. Kalau sudah terlanjur, ya harus tanggung jawab. Kamu ini, lama-lama seperti bukan laki-laki. NK. Di depan orang di desa. Aku taruh kata-kataku di sini. Chen Xiwing harus menikah dan segera menikah, jangan berpikir untuk main-main dan menunda. Kalau kamu berani mengkhianati lagi, mendua, merugikan orang lain dan diri sendiri, aku akan membersihkan keluarga Wu atas nama leluhur. Berani mengkhianati lagi, mendua. Aku akan membersihkan atas nama leluhur. Aku menikah, oke? Tidak luar biasa. Semua sudah dengar. Bu Fan setuju, mau menikahiku. Jangan tunda-tunda. Pokoknya hari ini, semua orang ada di sini. Siapkan pesta, kita urus surat dulu. Resmi dulu. Hari ini. Hari ini. Perutku sakit. Tiba-tiba perutku sakit. Sakitnya parah, aku harus pulang berbaring. Pernikahan Siwing pasti diadakan. Tunggu, setelah membaik, pasti akan diadakan. Tidak bisa, sakitnya parah. Dacui. Kesini, cepat kesini. Kak Bufin, kenapa datang? Perutku tidak sakit lagi. Kak Bufin, kenapa datang? Perut tidak sakit lagi. Dacui, adik yang baik. Kakak mau minta tolong. Tolong bicara sama ibu, kasih kata-kata baik. Tentang pernikahan kakak Asiwing, bisa ditunda? Jangan terlalu dipaksa, kakak sekarang sedang banyak masalah. Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Tolong sampaikan saja ke ibu, sekarang ibu cuma dengar kamu dan Feng Lan. Ibu sudah bilang, karena kamu sudah memilih Kak Xiu Ying. Maka kau harus bertanggung jawab. Kalau kau berubah aku benar-benar ingin memukulmu. Aku harus pulang dan untuk Feng. Mengambilkan air untuk cuci kaki. Baiklah. Kalian memaksa saya, ya? Menyuruhku menikahi janda itu. Baik, akan menikah. Tapi Zhang Fenglan, jangan harap bisa hidup tenang dengan orang bodoh ini. Belum ada wanita yang diinginkan Wu Bufan yang tidak bisa didapatkan. Dulu Zhang Fenglan tertarik, sekarang juga. Aku pegang dua sisi, lihat kalian bisa apa. Zhang Fenglan, oh Zhang Fenglan, dulu bisa aku buat terpesona, sampai support aku masuk universitas. Sekarang aku sedikit usaha, kamu pasti bakal balik lagi. Wu Dacui itu cuma tahu kerja keras, ngerti apa soal romantika. Fenglan sedang goreng kue bakso, harum sekali. Fenglan, masih ingat dulu sebelum aku ke kota buat belajar, kamu juga gorengin kue bakso buat aku. Waktu itu kamu gak kayak gini sama aku. Wu Bufan, mau kehilangan tanganmu apa? Bu tolong jangan salah paham. Aku cuma lewat lihat aja, baunya harum. Gak ada maksud lain kok. Rencana licikmu itu dari jauh udah kecium. Kalau berani ganggu Fenglan lagi, tak padang tinggamu buat makanan anjing. Pergi. Pergi.
Feng Wan, Ya, kue ini harus diangkat, hindari terlalu matang. Bu, adonan yang kamu buat tadi sudah hampir siap. Hari ini Mama buatkan mantou, biar ada variasi. Baik. Harumnya enak sekali, Feng Lan. Kenapa buat sebanyak ini hari ini? Aduh, beberapa hari ini makan kue minyak jadi sedikit nek. Tahu kamu sudah bosan, makanya ada mantou dan bubur. Nanti kalau tidak habis, simpan saja. Nanti malam saya hangatkan lagi untukmu. Bu, Feng Lan, Da Cui, sedang makan ya? Pas banget, kami juga belum makan siang. Cuci tangan dulu sebelum makan, nggak ngerti aturan, ya? Apalagi, siapa yang bilang aku ibu kamu? Aku udah pisah rumah, ini rumahku. Mau makan, pergi makan di rumahmu sendiri. Apalagi, siapa yang bilang aku ibu kamu? Aku udah pisah rumah, ini rumahku. Mau makan, pergi makan di rumahmu sendiri. Baru lewat tahun baru kan? Saya dan Bu Fan hari ini datang khusus untuk mengucapkan selamat tahun baru terlambat. Nggak ada waktu buat kerja nih. Kami kesini untuk silaturahmi tahun baru. Wu Da Cui juga duduk nungguin makan, kan? Dia ngapain aja kok bisa makan di meja? Da Cui pagi-pagi buta ke belakang gunung tebang 2 ikat kayu, isi tempayan air, sapu halaman depan belakang. Sebelum sarapan sudah beres semua, masih harus lapor? Kerjaan udah kelar. Aku bisa ngapain lagi? Oke, pergi cuci piring. Cuci piring itu cuci piring. Taruh piring mangkok di baskom, ambil air, bilas-bilas cuci. Udah selesai, gampang banget. Kalau Feng Lan suruh aku cuci piring, aku harus bersihin meja dulu, terus taruh piring mangkok ke dapur. Cuci piring bukan cuma cuci piring, harus juga bersihin panci. Helai. Sempit dikusai. Sudah selesai. Kalau lantai kena air, harus pel lagi. Lantai juga perlu dipel lagi. Oh ya, sampah dapur sekalian dibuang. Feng Lan tidak membiarkan aku mengerjakan semua, selalu berebutan. Cuma mencuci piring, perlu segitunya? Bersih-bersih kompor, pel lantai, buang sampah. Wu Da Cui, siapa yang kamu coba bohongi? Cuma mencuci piring, perlu segitunya? Bersih-bersih kompor, pel lantai, buang sampah. Wu Da Cui, siapa yang kamu coba bohongi? Bu Fan di rumah adalah pilar keluarga. Pekerjaan di sekitar kompor ini. Aku tidak rela membiarkan dia mengerjakannya. Laki-laki berjuang di luar itu wajar. Pekerjaan rumah kan ada perempuan. Lagi pula, Hanya laki-laki yang tidak dimanja oleh istrinya sendiri yang harus bergegas mengerjakan pekerjaan kompor itu. Aku nggak biasa ini, aku khawatir. Gak perlu lakukan ini semua. Kakak Swing, itu nggak benar. Di rumah, aku mau ngapain ya ngapain. Feng Lan nggak bisa ngatur aku. Aku mau ngepel, ya ngepel.
Mau cuci piring, ya cuci piring. Peduli itu berkah. Kalian datang tahun baru, nggak bisa datang kosong. Dinding depan itu, tempelin koran buat aku rapi. Tempelin rapi, kerjaan bagus. Baru deh kalian bisa dapat kue minyak sama bakpao ini. Kalau nggak bagus, pintu di sana. Silakan pergi, nggak diantar. Yu Mei, Feng Lan, Da Chui, selamat tahun baru telat. Tante datangnya. Makin masak duduk. Kue minyak baru keluar. Cepat coba. Feng Lan, kamu juga makan. Seharian belum sempat coba satu gigitan. Yumei, lihat mereka berdua, seperti madu dan minyak. Orang seperti Da Chui, biasanya terlihat seperti orang pendiam. Tapi sayang istri, benar-benar tidak ada tandingannya. Menurutku, kamu ibu mertua yang memperlakukan menantu seperti anak sendiri. Keluarga ini bisa harmonis, dan Feng Lan juga menghargai kebaikan. Lihat tuh, betapa rapi rumah ini. Semuanya bersih. Dia pun benar-benar berbakti padamu. Ah, tapi ada aja orang yang gak tahu diri. Ada menantu seperti Feng Lan yang berbakti, manis, dan semakin cantik, tapi tidak ada yang mau. Mala pergi. Tiska. Benar-benar seperti pepatah. Ambil biji wijen, buang semangka. Ambil plum busuk. Buang persik besar. Nanti, pasti butuh obat penyesalan. Benar-benar cocok dengan pepatah, dapat biji wijen buang semangka. Bukan, dapat apricot busuk. Buang persik besar. Nanti bakal nyesel. Hari ini aku datang bukan buat marah-marah. Kita serius mau bicara. Aku mau nikah sama Bu Fan. Harus segera tentukan tanggalnya, nggak bisa ditunda lagi. Hari ini, Anda harus kasih saya kepastian. Adieu. Si Wing, lihat kamu, kenapa buru-buru? Hal ini kita bahas lain waktu, boleh kan? Di sini ada tamu loh. Lagi pula, hari ini belum tentu hari yang baik. Nanti lagi, Wu Bu Fan. Kamu mau tunggu sampai kapan? Tunggu sampai anak lahir dan panggil kamu Om? Nanti lagi, Wu Bu Fan. Kamu mau tunggu sampai kapan? Tunggu sampai anak lahir dan panggil kamu Om? Kamu bilang mau bertanggung jawab dan kasih rumah untuk anak. Tapi sekarang, begitu bicara tentang hal serius, kamu selalu menunda. Janji-janji kamu ku aku dulu. Apakah semuanya tidak benar? Menikah. Menikahlah. Bu, lihat, Bu Fan setuju. Lalu tanggalnya. Bilang kamu masuk, memegang janji. Tanggalnya. Diskusikan, putuskan, beritahu aku. Bu, tenang saja. Hari besar ini, kita harus pilih yang terbaik. Dan, Bu, pernikahan itu acara besar, cuma sekali seumur hidup. Walaupun situasi saya spesial, saya juga tidak mau menurunkan standar untuk diri sendiri dan Bu Fan.
Pesta dan suasananya harus terlihat elegan. Harus tampak bagus. Jangan sampai orang meremehkan keluarga Wu kita, kan Bu? Fonglan. Kita. Kami hanya meresmikan saja. Bagaimana kalau kita adakan pesta juga? Aku juga mau. Bikin kamu meriah. Dan mewah dalam pernikahan. Cuma buang duit aja. Lagi pula, kita berdua sekarang baik-baik saja. Uangnya lebih baik buat beli 2 anak babi lagi. Tetap harus adain. Uangnya lebih baik buat beli 2 anak babi lagi. Adain, harus adain. Ibu, ini serius? Fenglan, yang terakhir tidak termasuk karena ibu bingung dan kamu jadi korban, akan memperbaikinya untukmu. Akan dibuat lebih meriah dari siapapun, semua orang di desa akan melihatnya. Senang menikah ke keluarga Wu, jadi istri Da Cui. Uang ini perlu dihabiskan ibu yang biar. Memang harus diperbaiki, Yumei benar mengatakan itu. Bu, bagaimana dengan aku? Biar Bu Fen yang urus untukmu. Tunggu. Bu, Xiuying, Fenglan, Da Cui, kalau sudah mau dilakukan, aku ada ide. Aku dengan Xiuying, Fenglan dan Da Cui pesta pernikahan kita berdua. Diadakan hari yang sama, gimana menurutmu? Aku ikut istriku. Dasar penchkat. Apalagi rencana listriknya kali ini? Nanti aku akan cari cara supaya Zhang Fenglan jadi milikku. Nanti aku akan cari cara supaya Zhang Fenglan jadi milikku. Kebiasaan buruk tidak bisa diubah. Hari yang sama, kamu mau memanfaatkan keramaian untuk hal-hal licik, kan? Masih mau mendekati Fenglan, Melek, Wu Bufan, buanglah pikiranmu itu. Hari yang sama kan ada apa? Hah? Kamu dengan mata anjingmu itu. Berani nenggak Fenglan lagi, akan kubuat matamu keluar dan injak seperti Miriam. Aku tidak. Aku tahu semua liku-liku yang ada di pikiranmu. Pernikahan Fenglan dan Da Cui. Acara bahagia, bersih, kamu dengan pikiran kotor. Pergi sejauh mungkin dari, jangan kotori tempatku. Bu Fan, tadi Mama bilang apa maksudnya? Memikirkan Zhang Fenglan ya? Tidak benar itu. Aku cuma melihatnya sekali lebih lama. Ibu benar-benar, setelah kita pisah rumah, selalu mencari masalah dengan aku. Bukan main, kamu benar-benar hebat. Bu, tamparan Anda keras, sampai bibir Wu Bufan berdarah. Keras, masih kurang keras. Dengan niat buruknya, kalau nggak bikin dia sakit, dia nggak akan kapok. Dia nggak tahu arti pelajaran. Fenglan jangan takut. Ibu melakukan itu supaya terlihat. Ibu ingin dia tahu, kalau dia berani mendekatimu, dia harus siap-siap kehilangan kulitnya. Bikin dia ketakutan setengah mati, apakah dia masih berani? Iya, Bu. Aku tahu, ada Anda, aku nggak takut. Fenglan. Musim semi tiba, cuaca menghangat, kamu dan Da Cui berusaha lebih keras. Biar ibu bisa cepat punya cucu lelaki atau perempuan. Sekarang tubuh ibu masih kuat. Bisa bantu jaga anak kalian. Pasti akan dirawat dengan baik, sehat dan gemuk. Ibu, kenapa tiba-tiba bicara ini? Apa yang memalukan? Punya anak itu wajar. Ibu cuma tanya, kamu lebih suka anak lelaki atau perempuan? Menurutku keduanya baik, anak laki-laki kuat bantu ayah kerja, anak perempuan. Seperti baju hangat ibu, mudah diurus. Baik. Semuanya baik, anak laki atau perempuan, semua harta keluarga Wu.
Semuanya penting bagi ibu, selama kalian yang melahirkan, ibu akan sayang dan memanjakan. Tidak akan biarkan orang lain membuli. Ngomong-ngomong soal melahirkan, waktu lahirin Dacui gak seribet sekarang. Juga musim dingin. Dulu lebih dingin. Ayah mertuamu pergi lebih awal. Hanya aku sendiri. Waktu aku kesakitan, aku masih di ladang, menunggu panen kol. Ibu, gimana? Anda gimana caranya? Gimana lagi, jalannya sendiri balik ke rumah, hampir jatuh ke selokan. Beruntung ketemu tetangga Wangbu. Dia panggil dokter kaki telanjang. Dacui posisi janinnya agak miring, menyiksa sepanjang hari semalam. Makanya, Penglan, kalau kamu hamil, 3 bulan pertama paling penting. Kerjaan berat, biarkan Dacui yang kerjakan. Kalau dia males, ibu yang ngurus. Jalan hati-hati jangan tertabrak. Bilang ke ibu mau makan apa. Ibu siapkan. Femlan hamil. Femlan mengandung. Aku bakal jadi ayah. Kalau mau makan apa, bilang saja ke ibu. Ibu akan buatkan. Dacui datang. Femlan hamil. Femlan mengandung. Aku bakal jadi ayah. Pangsit sudah mau matang, siap. Dacui, mau kemana? Mau. Ada apa dengan Dacui? Gula putih, gula merah. Longan kering, kurma merah, kaleng jeruk, malt. Aduh ini. Ini. Apel baru dipetik, pir. Semua untukmu, Fenglan. Aku sudah tanya, dokter bilang. Ibu hamil harus makan ini. Kalau kurang, aku balikin lagi. Dacui, aku tidak. Bukan, Dacui, aku tidak. Ini. Fenglan, sepeda. Fenglan, lihat, nanti kalau kamu pergi ke klinik atau jalan-jalan. Nyaman, bisa bawa kamu. Stabil, cepat. Pasti mulus. Mulai sekarang aku jadi apa kamu? Supir pribadi, hehe. Dacui, berapa tiket, berapa uang, dari mana dapat uang? Wang. Sebelumnya, dipakai buat tabungan, dan jaket militerku yang setengah baru. Aku tukar dengan tiket. Tapi, nilai, Bodoh. Pangsitnya sudah dingin. Aku akan memanaskan pangsitnya. Ini. Aku suka semuanya, terima kasih, Dacui. Setelah menikah, uang keluarga memang dipegang aku. Dacui paling hanya punya uang recehan sedikit di tangannya. Dacui, jujur padaku. Ibu benar. Sepeda mahal. Uang yang saya pegang gak berkurang. Dari mana kamu dapat uang dan tiket sebanyak ini? aku nggak boros. Aku tukar kupon beras dan kain dari tahun lalu dan yang sudah diambil tahun ini. Aku Casey. Ke yang kerja di kabupaten, di ujung timur desa. Si Wang Lausan. Dia mau kupon. Aku mau kupon industri. Aku menggunakan tiket daging yang aku simpan sebelumnya. Aku sudah memasukkannya ke anggaran. Tiket beras dan kain, kita sementara tidak butuh sebanyak itu. Kamu dan ibu bisa membuat pakaian. Makanan juga cukup. Tapi sepeda itu berbeda, Fenglan, dengan sepeda ini. Kemana kamu ingin pergi jadi lebih mudah. Saat urusan mendesak, sepeda juga bisa membantu. Berharga. Anak ini menguras semua simpanan keluarga dan bahkan memajukan pemakaian tiket beras masa depan hanya demi kenyamanan istri. Memang kelakuannya agak bodoh, tapi niatnya sungguh tak bisa dicela terlalu keras. Kupon pangan, kain, daging, sulit didapat bisa ditukar jadi barang nyata. Barang kebutuhan hidup sehari-hari.
Dacui demi membelikanku barang mewah ini, diam-diam menukarkan semua ini. Ini bukan sekadar suka lalu beli. Dia mengubah semua jaminan terbaik yang bisa dia pikirkan menjadi perlindungan untukku. Lain kali ada hal ini, harus dibicarakan bersamaku. Hal-hal di rumah, kita tangani bersama. Mobil ini dibeli dengan baik, aku sangat suka. Nanti kamu yang mengayuh sepeda, aku duduk. Nanti selalu diskusi dengan nanti aku yang mengayuh sepeda. Pasti stabil. Sedala dua paluai tiu. Kalau dipanaskan pasti peka. Datri pergi pejai pasti sudah lapar. Cepatlah makan. Makan. Cepat makan. Cepat makan. Makan. Fonglon. Kenapa kamu cuma makan kulitnya? Isi gak enak ya? Enggak kok, enak. Mungkin karena kebiasaan dari kecil. Yang enak saya simpan buat akhir. Fonglon. Kamu gak usah makan kulitnya. Ani but kamu. Saya memakannya dari satu sisi saja dan rasanya tetap enak. Ayolah sayang, makan lebih banyak. Aduh, daguku. Oh, macet. Makanlah, makanlah lebih banyak. Perutku sakit dan terasa kembung. Rasanya masih sedikit sakit. Kamu bisa mengusap dahiku. Jangan berisik. Hubufan. Hei, aku ngomong sama kamu. Perutku sakit. Sakit tiduran aja. Tengah malam teriak buat apa? Bisa orang tidur? Besok aku masih harus jadi pengantin laki-laki. Hubufan. Air ketubanku pecah. Aku mau melahirkan. Kamu peduli enggak? Dasar kamu. Wubufan. Air ketubanku pecah. Aku mau melahirkan. Kamu peduli enggak? Dasar kamu. Kamu masih mau bertengkar? Mengancam? Omong kosong. Kalau terluka, urus saja sendiri. Aku lelah, jangan ganggu aku. Hubufan. Apa kamu masih manusia? Aku sedang hamil. Besok aku akan menikah denganmu. Kamu masih bersikap seperti ini padaku. Apalagi yang kamu inginkan dariku? Aku nikahi kamu. Aku sudah bilang mau nikahi kamu. Besok nikah, pesta ada, kamu mau apa lagi? Tengah malam ribut terus. Bisa nggak tenang sedikit? Kalau ribut lagi, pernikahan ini batal. Di sini aja. Tempel di sini aja. Nangis terus, rezeki juga kabur. Orang ini seperti ini padamu. Kamu masih mau menikah? Menikah. Apa boleh buat? Bayi dalam perut sudah hampir lahir. Harus cari ayahnya kan?
Le pas. Paquet. Sangat gatal. Tidak nyaman dipakai. Gih. Selamat ya. Semua datang silakan duduk. Baik, baik. Pakaianmu bagus sekali. Beli di mana? Istri yang buatkan, hehehe. Feng Lan, gugup enggak? Sedikit. Feng Lan, Gugup enggak? Sedikit. hari ini ya, ibu harus menyambutmu masuk rumah dengan megah. Pernikahan Wu Bufan. Lesu sekali. Punya dahu irame sekali. Yuk, jemput pengantin. Bufan, Perutku sakit. kamu banyak tingkah. Seandainya tahu dari awal, aku tak akan batal nikah. Aduh, gak tahan. Sebentar lagi kita sampai, bisa tahan sedikit? Bikin kesal. Kalau langsung masuk, gak menarik. Di desa, ada cara seru sendiri. Aku dengar di kota sekarang ramai main peta umpet, mencari pengantin, mari kita coba. Azue. Bagaimana mainnya? Gampang. Tutup mata pengantin perempuan. Dia cari aku di ruangan gelap. Aku juga ditutup mata, cari satu sama lain. Siapa yang duluan ketemu? Dia yang jadi pemimpin rumah. Buat seru-seruan aja, ramai-ramai. Bu. Si Wing bilang dia lagi stres belakangan ini. Main dulu, santai sejenak. Biar dia tidak sakit perut terus. Benar juga, akhirnya Suyang mau menikah. Jangan sampai gagal di saat akhir. Tutup mata, jalan sebentar di ruangan gelap, mungkin bisa alihkan perhatian. Toh cuma sebentar, ayo coba. Sebentar saja ya. Jangan terlalu berlebihan. Suyang sedang hamil. Mudah sekali tertipu. Akhirnya bisa menukar Feng Lan. Si Wing, di mana? Bufan. Aduh, sakit sekali. Sekarang aku akan tidur dengan Feng Lan, dapatkan dia. Ayo, teman dan keluarga sekalian. Hari ini senang sekali. Mari bersulang. Palak, kangen istri ya. Maaf ya, semua makan minum yang banyak.
Kenapa merasa ada yang nggak beres? Apa aku terlalu khawatir? Pollock. Ada orang cari kamu di dekat tembok. Katanya ada urusan mendesak. Tentang bel sepeda barumu. Mobil ini adalah kesayanganku. Juga hadiahku untuk Feng Lan. Bu. Ibu urus dulu, aku lihat dulu. Kamu pergi di sini urus. Silakan makan, silakan makan. Siapa? Feng Lan, ini aku. Da Cui. Di luar ada orang menawar alkohol, aku masuk. Kita lakukan upacara dulu. Apakah Dacui mabuk? Sesuai kebiasaan. Saatnya mengangkat kerudung. Suara Dacui kenapa aneh? Sang Feng Lan. Akhirnya aku mendapatkanmu. Buffon. Ibu, cepat buka pintu. Aku sudah tidak kuat. Sakit sekali. Kak kenapa? Kak? Darah. Darah keluar. Mau melahirkan lebih awal. Aku mau buka kerudung. Sang Feng Lan. Akhirnya aku akan mendapatkanmu. Fanglan, da Chui Buka Pintu, Adam Azalabeza. Cheng Siwing berdarah mau melahirkan. Cepat buka pintu, bisa bahaya, Chen Xiwing mau melahirkan. Kamu bukan Dacui. Wu Bufan. Aku menghantammu. Dacui. Jangan kotori tanganmu sebab si kecil ini. Ibu masih di sini. Chen Xiwing mungkin dalam bahaya. Dacui. Jangan kotori tanganmu si kecil manis ini. Di sana Chen Xiu hampir ada masalah. Ya ampun. Itu Wu Bufan. Kenapa dia ada di sini? Bukannya dia di kamar pengantinnya. Kukira begitu. Barusan lihat dia lari ke sini panik. Mau ganti pengantinnya. Da sah licik. Dia malah cari janda. Tidak terima, masih mau menyusahkan adik ipar. Apakah ini perbuatan manusia? Wu Bufan. Aku sudah memberi kesempatan. Pisah keluarga jaga muka. Membiarkanmu menikahi Chen Xiwing agar kamu bisa menjalani jalan sendiri. Tapi memilih untuk menutup jalan itu sendiri. Mengikuti jalan Xiao Keai. Semua orang tua dan muda di desa. Bibi dan nenek di sini. Menjadi saksi untukku. Wu Bufan. Dia merancang tipu daya, mengganti adik ipar diam-diam, niat tercela, tak termaafkan, mulai sekarang. Resume. Dan Wu Bufan. Putus hubungan mari puntak berurusan, dia bukan anak tiriku. Apalagi keluarga Wu, apakah dia hidup, baik buruk? Dengan aku, dengan Dacui, dengan Feng Lan, tidak ada hubungannya. Tidak baik, di rumah tua, ada Ibu Chen banyak darah pingsan. Ibu menangis keras. Chen mau 3 orang. Katanya karena ulah kakak Bufan. Dokter desa bilang tidak baik. Harus segera ke pusat kesehatan. Dokter desa bilang mungkin tidak baik. Harus segera ke pusat kesehatan. Kau tetap di sini jaga Feng Lan. Aku pergi lihat rumah lama. Mohon bantuannya. Bantu aku bawa barang tak berperasaan ini ke rumah lama. Dosa yang dibuatnya, biar dia hadapi sendiri. Ayo pergi. Feng Lan. Aku minta maaf padamu. Aku tadi. Dacui, bukan salahmu. Kamu dan ibu tiba dan menelepon tepat waktu.
Hari ini, itulah pernikahan kami yang sebenarnya. Melewati cobaan ini, saya lebih yakin. Kamu adalah seorang pria. Tidak ada yang bisa memisahkan mereka. Anda benar sekali. Aku benar-benar ingin meninjumu. Yingzi Sayong. Ini pendarahan darurat. Kita harus segera ke pusat kesehatan. Jika menunda, ibu dan bayi akan meninggal. Aduh, Engzi, kenapa nasibmu begitu malang? Menikah saja dapat suami yang kurang ajar seperti ini. Dia tidak peduli padamu, pergi saja buat masalah. Kalau terjadi sesuatu sama kamu, Bagaimana aku bisa hidup? di mana Wu Bufan? Si brengsek itu, aku akan membunuhnya untuk membalas dendam kakakku. Kalau terjadi sesuatu sama kamu, Bagaimana aku bisa hidup? Di mana Wu Bufan? Brengsek? Aku harus membunuhnya untuk membalaskan dendam atas kematian adikku. Berhenti. Ini masalah hidup dan mati, kau memukulnya 3 kali. Siapa mengantar Chen Xiwing ke pusat? Siapa yang akan membayar biaya pengobatan? Bagaimana saya sampai ke klinik komune itu? Berapa lama? Gunakan gerobak tangan untuk menarik ini memakan waktu 1,5 jam. Aku takut. Dia tidak bisa bertahan. Sudah terlambat, punya gerobak keledai atau kuda? Pinjam sebentar, ini nyawa. Uang obat dan uang kereta bayar dulu. Angkat dia. Bayarkan dia agak kereta, dia suami Chen Xiwing. Dia tak bisa kabur. Di perjalanan butuh orang untuk membantu, gunakan dia. Uangnya sudah diberi. Apa yang harus dilakukan? Saya merasa tak bersalah. Janda Chen dan Wu Bufan, hidup atau mati. Itu adalah jalan yang mereka pilih. Saya tidak peduli lagi. Dokter. Dokter, bagaimana putri? Anaknya? Ibu melahirkan mengalami Sangat berbahaya. Kami sudah berusaha keras. Sementara waktu darahnya sudah berhenti. Belum keluar dari bahaya. Masih perlu terus diawasi. anak. Belum cukup bulan. Waktu kekurangan oksigen dalam rahim agak lama. Lahir tidak bernapas. Mencoba menyelamatkannya, tapi gagal. 3 kan, ya sudahlah, lebih praktis. Wu Bufan. Apa tadi itu ekspresimu yang manis? Keponakan meninggal, kakak hampir meninggal. Kamu kelihatannya senang sekali. Tidak. Tidak. Juga sedih. Ini rumah sakit. Kalau mau ribut keluar. Pasien sekarang sangat lemah. Butuh ketenangan absolut. Keluarga Anda, khususnya kamu, Pergi bayar sisa biaya. barusan bayarannya kurang. Selain itu, ibu melahirkan butuh nutrisi. Cari cara bawa makanan cair. Bubur millet paling baik. Wang. Aku nggak bawa uang sebanyak itu. Apa? Kamu tidak punya uang. Kamu tidak punya uang, siapa yang punya? Putriku adalah istrimu, kamu menyakitinya seperti ini. Uang ini seharusnya kamu yang bayar, jual darah atau ginjal tapi harus kumpulkan. Feng Lan, makan lebih banyak. Tenangkan diri. Hari ini, salah ibu yang tidak memikirkan matang, membuat kamu menderita. Ini tidak ada hubungannya dengan ibu. Itu si kecil yang jahat. Kalau bukan ibu berteriak tepat. Akibatnya. Aku beneran gak berani mikir. Mulai sekarang, dia gimana pun keadaannya. Udah nggak ada hubungan sama kita. Nanti kita tutup pintu, jalani hidup kita sendiri. Bu, Fonglan. Aku pasti akan jaga pintu dengan baik. Nggak akan biarin orang lain ngerugiin kalian. Kalau ada yang benar, aku bakal. Dia memang benar-benar bertiga.
Ayo cepat makan. Ada ibu. Ada kamu. Ada kamu di sini. Tidak perlu takut. Makan-makan. Sepanjang hidup melindungi Feng Lan. Punya anak seperti Dacui yang jujur. Akhirnya keluarga ini keluarga sebenarnya. Angin dan hujan di luar. Tidak akan masuk lagi. Teman, kasih waktu 2 hari, akan cari uang. Ada peraturan rumah sakit. Kalau ada tunggakan, harus dihentikan. Cari solusi. Ibu melahirkan menunggu obat. Uang. Rumah. Reputasi. Semua sudah tiada. Suyang. Anak-anak. Sang Fenglan. Ibu. Semuanya sudah tidak ada. Lihat, Wu Bufan sudah kembali. Dengar-dengar anaknya Janda Chen tidak selamat, orangnya juga hampir mati. Pantas, itu salahnya. Padahal bisa hidup baik, kenapa malah pilih playboy itu? Kena batunya kan. Punya banyak utang. iya. Rumah. Rumah disita. Bisa tak punya tempat tinggal. Biaya medis. Oh iya. Biaya medis. Feng Lan, berhentilah menjahit. Kemari dan minum buburnya. Ibu merebus lebih lama. Bubur ini menyehatkan. Aku tidak merasa lelah. Ibu suruh minum, ya minum saja. Kemarin kamu kaget, perlu dipulihkan kembali. Dacui, berhentilah bekerja, cepat kemari minum bubur. Yumei, Feng Lan, Dacui makan belum? Sedang makan sekarang. Bibi Wang, duduklah. Tidak duduk dulu, baru saja dari depan desa, melihat Wu Bufan yang penakut itu. Sudah pulang, dengar kabar dari pusat kesehatan. Katanya keadaannya tidak baik, anak Janda Chan meninggal. Masih punya hutang besar di rumah sakit, Wu Bufan berkeliling desa. Takutnya dia mau pinjam uang lagi. Atau punya rencana lain, hati-hati kalian. Terima kasih Bibi, saya tahu, dia sudah tidak ada hubungan. Mau cari siapa, terserah dia, tapi jangan ganggu Dacui dan Feng Lan lagi. Aduh, tragedi. Ya udah, kalian sibuk, aku pulang dulu. Bu. Beneran gak mau urus Chen Xiwing? Lagi pula itu nyawa seseorang. Kalau terus utang gak bayar biaya rumah sakit, obat bisa di-stop loh. Kemarin, udah bayar biaya medis, bawa dia ke klinik. Udah baik banget itu. Beberapa lubang itu, harus biarin dia jatuh dulu, baru tahu sakitnya, baru tahu tanggung jawab itu apa. Ibu benar. Kemarin binatang itu masih mau ngerugiin Feng Lan juga. Dia pantas menerimanya, kita abaikan saja. Bukankah itu Bu Fen? Dangga kamu ya di ayah. Oh maksudnya ya di ayah tiri. Kenapa mencari saya? Ada perlu. Saudara ketiga, saya ada masalah, ingin pinjam uang dari Anda, 50. Tidak, 30 cukup. Saya pasti segera kembalikan. Pinjam uang? Boleh. Kamu pakai apa sebagai jaminan? Rumah tua itu. Saya Dangga. Sertifikat rumah itu tidak ada di tanganmu, kan? Tapi ya. Belakangan ini dengar kabar. Ada proyek di kota cari pekerja sementara. Ah, Gali tanah. Capek, tapi Bayar langsung. Sehari. bisa dapat sedikit uang. Kalau benar mau cari uang sih. Pergi ke sana jadi kuli. Daripada di sini minta-minta lebih baik. ini. APA ini maksudnya. Tidak suka. Ya sudah. Bukan tempat amal. Pintu ada di sana. Selamat jalan. Tidak perlu diantar. Aku kerja.
pendatang baru. Kamu sedang menyulam di sini. Setengah hari melakukan ini. Semut juga bekerja lebih banyak. Mama Go. Aku belum pernah bekerja sebelumnya. Belum terbiasa. Sedikit bicara. Tidak bisa kerja. Pergi. Tidak tempat untuk yang malas di sini. Lihat orang lain seperti Pak Lee. Umurnya lebih tua, kerjanya 2 kali lebih banyak darimu. Hari ini, kalau tidak selesai kuotanya, jangan harap dapat upah. Bahkan makan pun tidak ada untukmu. HMPH, aku ini orang berpendidikan, mana bisa dibandingkan dengan petani. Ini barang. Sebenarnya aku ingin menunggu Bu Fan dan Chen Xiwing hidup tenang. Lalu cari orang untuk menyerahkan. Ya bisa. Cukup berhubungan dengan bapaknya. Sekarang. Dia sendiri yang memblokir jalannya. Ibu. Lalu rumah ini. Ibu berencana bagaimana menangani? Simpan, warisan dari ayahmu, nggak bisa dijual sembarangan. Nunggu tenang, lihat apakah disewakan atau gimana nanti. Sudah nggak ada hubungan dengan Wu Bufa lagi. Hutang yang dia punya di rumah sakit. Masalah yang dia buat. Dia harus menanggungnya sendiri. Itu Bu Fan kan? Benar-benar pergi. Kalau tidak pergi, mau gimana lah? Di desa mana ada tempat untuknya? Dengar-dengar rumahnya itu, barang-barang dijual sama keluarga istrinya yang janda untuk bayar utang. Sisanya yang tidak berguna diambil oleh Zheng Yumei. Masih ada banyak utang di rumah sakit, mau digugat. Dasar membuat masalah sendiri, hidup enak tidak dinikmati. Iya nih, jadi kacau semuanya. Ayo, cepat minum selagi hangat. Sekarang kamu makan untuk 2 orang. Ibu. Sekarang saya hampir jadi babi kecil karena diberi makan ibu. Gemuk itu baik, berarti beruntung. Sekarang hidup lebih baik. Dacui rajin bekerja, panen tahun ini bagus. Saat kalian melahirkan anak, ibu akan masak yang enak setiap hari. Fenglan. Capek enggak? Kakimu bengkak enggak? Biar ku pijat. Enggak capek. Cepetan mandi. Badanmu penuh debu. Akhirnya aku bisa menjaga keluarga ini. Kedepannya, semuanya jadi hari baik.